Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa na'im. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Buka halaman 23. Itu hampir ke tengah, baris ke bawah, atau kalau mau hitung dari barisnya dari bawah itu baris ke-13, ngitungnya dari bawah. Baris ke-13 di sebelah kiri, dari tengah tarik ke kiri dikit. Wa alal jumlati. Baris ke-13 wa alal jumlati. Fa yata'akkadu. Udah wa alal jumlati. Udah ketemu ya? Baris ke-13 dari bawah. Kalau dari atas kejauhan, agak dari tengah tarik ke bawah masih. Wa alal jumlati, udah ya? Ya, wa alal jumlati fayata'akkadu alal ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wa bil khusus yang kami hormati Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Hidayat yang kami muliakan, juga para asatid, ustazat, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan hadir kembali ke masjid ini dalam rangka kita menunaikan ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah akan kita lanjutkan pembicaraan berkaitan dengan masalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sampai pada halaman 23, baris yang ke-13 dari bawah, wa alal jumlati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alal jumlati fayata'akkadu 'alal ulama'i ayyujalisun nasa bil ilmi wa yuhaddithuhum bihi wa yubayyinuhu lahum. Wa 'alal jumlati, dan kesimpulannya, fayata'akkadu, maka dikuatkan, fayuta'akkadu, maka dikuatkan, 'alal ulama'i, terhadap ulama, ayyujalisun nasa, untuk duduk-duduk bersama manusia, bergaul, ya, berbaur, ya, yukhalitu sami yujalisu, bergaul, duduk-duduk kepada manusia bil ilmi, dengan ilmu. Jadi duduk bersama masyarakat dengan ilmu, dengan membahas ilmu. Wa yuhaddithuhum, dan ajak bicara mereka, masyarakat, bihi, dengan ilmu tersebut, wa yubayyinuhu, dan menjelaskannya ilmu itu lahum, kepada mereka. Jadi
bicara, bergaul, berinteraksi itu tidak lepas berkaitan dengan masalah ilmu, membicarakan masalah ilmu dan menjelaskan kepada mereka. Wa yakunu kalamul alimi ma'ahum, dan jadilah ucapan orang alim, ustad, kiai, ma'ahum bersama mereka, fi bayanil amri, di dalam menjelaskan permasalahan, alladzi ja'u ilaihi, yang mereka masyarakat itu, manusia tadi, datang kepada tu ustad, min ajlihi, ya, dari karenanya gitu. Datang mereka kepada ustadz itu karena memang ingin membicarakan masalah ilmu gitu, mau menanyakan. Misalnya ma idza ja'u li'aqdin nikahin, misalnya mereka datang dalam rangka akdun nikah, yakunu kalamuhu, jadilah pembicaraannya, ma'ahum bersama masyarakat, fima yata'allaku, berdasarkan fima yata'allaku, terhadap apa yang berkaitan bihuquqin nisa'i, dengan hak-hak perempuan, was-sodaq, dan mas kawin, wan nafaqah, dan nafaqah, wal muasyarah bil ma'ruf, dan juga muasyarah, bergaul dengan baik. Jadi kalau memang masyarakat ingin minta penjelasan berkaitan dengan masalah akdun nikah, yaitu seluruh rangkaian berkaitan dengan masalah akdun nikah itu dibicarakan. Masalah mas kawin, masalah nafkah rumah tangga. Maka ada hadis itu, ya ayyuhas syabab man istata'tumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa saja di antara kalian sudah artinya mampu. Al-ba'ah itu mengandung arti ya biaya rumah tangga, gak ada mas kawin, dan juga normal gitu. Normal dalam arti tidak sakit-sakitan. Sakit-sakitan bukan sakit apa sih, kaitannya dengan masalah yakni kalau berhubungan biologis bisa gitu ya. Jadi kalau kalian mampu untuk itu, falyatazawwaj, maka hendaklah kawin, nikah ya. Kawin arti tazawwaj ya. Nah ini setelah itu adalah diajarkan juga berkaitan dengan hal-hal yang memang penjelasan terhadap apa yang mereka minta, yang mereka datang untuk diberikan penjelasan ya, berkaitan dengan masalah ya ta'allaku bihuquqin nisa, berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah wanita ya, perempuan. Bicarakan perempuan termasuk yang menjadi pilihan ya, atau memang sudah dalam arti sudah hampir nikah gitu kan, ya diberikan nasihat dah, ya ta'allaku bin nisa ya. Kemudian masalah mas kawin ya, yang merupakan bagian dari pernikahan, begitu pula nafkah rumah tangga, al-muasyarah bil ma'ruf ya, pergauli istri itu dengan baik. Wa ma yajri hadzal majra, dan apa saja yang berkaitan, yang berlalu, yang berjalan dengan jalan ini, berkaitan dengan ini. Wa misla, dan seperti juga idza ja'u, apabila mereka datang li aqdi bai'in, untuk akad jual beli. Datang jual beli, kaitannya dengan materi jual beli, penjual dan pembeli ya, rukun jual beli ya, itu disampaikan. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, kemudian ada akad, dalam arti akad jual beli ya. Itu harus disampaikan ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, ini rukun ya.
Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada bagian akhir akad jual beli. Saya terima nih barang ya, saya serahkan uang, saya terima nih barang. Kemudian kata yang penjual juga ya terima uang ini, ya kemudian silakan barang. Atau kalau kita singkatnya terima kasih lah. Itu terima kasih akad jual beli. Ya. Jadi harus ada tuh ucapan itu, serah terima, akad namanya serah terima jual beli. Ya. Jadi akad jual beli masturun bainahum, dan dicatat di antara mereka fi dzalika berkaitan dengan hal tersebut. Kalau jual belinya itu adalah jual beli yang lebih besar, jual beli rumah, jual beli tanah, ya, harus dicatat dan jelas. Ya, harus ada AJB-nya, harus ada nanti apa namanya? sertifikat yang dibuat bagaimana nih mengurusnya disepakati ya. Fi dzalika yakunu kalamuhu, maka jadilah ucapan seorang ustadz kalau ada yang datang untuk jual beli ma'ahum bersama mereka fis syahadat, berkaitan dengan masalah saksi-saksi ya, dalam jual beli itu kan ada saksi-saksi. Kalau cuma sekedar jual beli di pasar sih ya udah itu aja tadi, nggak pakai dicatat ya, udah terima kasih itu aja. Wa fi sahihil buyu'i, dan juga membicarakan berkaitan dengan masalah jual beli yang sah, jual beli yang benar, wa fasidiha, dan jual beli yang rusak ya, yang artinya yang haram jual beli. Oke, kalau kita masih ada teman kita sedang transaksi tawar menawar ya, belum meninggalkan majelis tersebut, jangan kita masuk kemudian mematahkan tawaran dia lebih tinggi, ini menyakitkan ya, nggak boleh. Biar dia ya keluar dari transaksi tersebut baru kita masuk ya. Kalau ngikutin boleh, ngikutin aja ya, dengan harga yang sama. Jangan orang lagi tawar menawar kita putuskan kita lebih tinggi. Ini bukan lelang, kalau lelang lain lagi, memang lelang namanya ya. Ini jual beli yang sifatnya umum ya. Wa nahwi dzalika, dan seperti itu. Wa hadza wallahi, dan ini demi Allah kata pengarang, khairun lebih baik, wa aula lebih utama, fi hadhil majalisi, dalam majlis ini, minal khawdi fi fusulil kalam wa ma la ta'allaqa lahu bil amri alladhi min ajlihi ja'u. Dan ini lebih baik daripada banyak bicara, lebih bicara fi fudulil kalam wa ma la ta'allaqa lahu, dan yang tidak berhubungan dengan hal tersebut, bil amri alladzi min ajlihi ja'u, yang dengan sebab itu mereka datang. Jadi kalau datang minta tadi nasihat masalah perkawinan, ya bicara masalah itu, jual beli masalah itu. Jangan pembicaraan ngalor ngidul yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang memang mereka datang. Barangkali kalau dianalogi dikias, kalau memang satu majlis taklim minta untuk membahas masalah fikih, ya udah masalah fikih. Ya, carikan kitab fikihnya apa kan. Jadi berdasarkan permintaan ya mereka untuk dijelaskan oleh para ustadz ya. Jangan bicara itu fudulul kalam. Fudulul kalam itu artinya banyak ngomong berlebih, ngomong yang berlebih ya, yang tidak ada kaitannya. Ada lagi fudulun naum, banyak tidur, lebih tidur. Fudulut ta'am, banyak makan, kelebihan makan. Pokoknya yang berkaitan dengan apa yang mereka datang karenanya. Li ajlihi ja'u wala bid-dini ra'san, dan juga tidak dengan agama pokok, secara pokok. Apa itu maksudnya?
wa ma la ta'allaqa lahu bil amri alladhi min ajlihi ja'u wala bid-dini ra'san, dan juga dengan tidak pokok-pokok berkaitan dengan masalah agama. Wala yambaghi, dan patutlah lil alimi, kepada orang alim, ayyakhudu mahal khaidin, tadi pembicaraan, wala ayyasrifa syai'an, dan juga tidak mengalihkan sesuatu min awqatihi, dari waktu-waktunya, fi ghairi iqamatid din, selain dari menegakkan agama. Dia tidak beralih, tidak membicarakan masalah-masalah lain, kecuali memang ustadz juga memang dia dagang juga. Kalau lagi dagang ya bicara dagang, kalau lagi taklim ngaji ya bicara ngaji gitu kan. Atau materinya dengan perdagangan ya bahas ya masalah perdagangan tersebut. Jadi disesuaikan. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan inilah yang kami sebutkan, min annahu, dari bahwasanya yang bagi lil alimi, yang patut bagi orang alim untuk bicara sesuai dengan siakul kalam, rangkaian pembicaraan ya. Jadi tidak bicara yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut ya. Karena kadang-kadang apalagi ceramah yang lepas dari kitab, itu biasanya bicaranya itu lepas kontrol ustadz. Permasalahan temanya itu kagak jelas, tema utama atau topik pembicaraan ya, bicara masalah maulid kemudian kemana-mana, merembetnya kemana-mana ya. Alurnya alur kagak penting namanya. Kalau di dalam cerpen atau roman atau novel itu ada alur. Ada alur itu, ada alur pokok, ada alur yang sifatnya tambahan, yang kecil-kecil, yang kagak penting. Dia banyak keluar dari alur yang pokok sehingga membicarakan yang lain. Apalagi kalau pakai biasanya yang pakai humor boleh aja sih. Yang lawakan kadang-kadang kita sampai terpingkal-pingkal, kita tertawa. Itu biasanya alurnya kagak jelas tuh kemana aja, ya acak-acakan. Ya. Cuma masyarakat kadang-kadang memang senangnya yang begitu. Boleh ada ketawanya boleh, ya asalkan jangan selalu dari awal sampai akhir ketawa melulu, gitu kan ya. Iya, itu alurnya nggak jelas tuh. Boleh dilihat. Dia bicara apa sih kalau kita tarik cabang-cabang alur pokok ini bicara yang kedua, pokoknya ini ketiga nggak jelas, pindah-pindah. Jadi temanya banyak, topiknya banyak. Dia bicara ya, itu kan dalam retorika. Kalau belajar retorika itu nggak boleh seharusnya ya. Jadi harus jelas arah pemikiran itu dari yang pokok, bagian-bagiannya, bagian yang berikutnya masih berkaitan dengan masalah yang pokok. Jangan kemudian melompat ke permasalahan yang tidak pokok. Jadi seorang alim itu harus mempertimbangkan pada saat dia berbicara ya, apa-apa saja. Kalau dia ceramah, materi dipersiapkan di rumah ya. Semua seharusnya tuh kitab-kitab turun, bagian bicara masalah misalnya istiqomah, itu cari kitab-kitab semua yang bicara masalah istiqomah, dipelajari. Jadi lebih nyambung, lebih enak gitu ya. Tapi kalau kemudian asal main bicara aja ya akhirnya ya begitu. Jadi sudah menyampaikan sih ya, bukan berarti cuma kurang bagus saja dari arah pembicaraannya. Wa yata'akkadu wa yambagi min annahu yambagi lil alim, yang patut bagi alim, wa yata'akkadu alaihi, dan lebih dikuatkan. Kali yata'akkadu menguatkan, yuta'akkadu dikuatkan karena ada ala di situ. Dan dikuatkan atasnya, artinya lebih ditegaskan, lebih dikuatkanlah. Ayyaj'ala majalisatahu, untuk menjadikan majlisnya itu, wa mukhalatatahu, dan juga berbaurnya dia, ma'amatil muslimin ya, bersama orang Islam secara umum, ma'muratun, diramaikan, dihidupkan,
wa mustaghriqatun ma'muratun wa mustaghriqatun, ya, dimakmurkan, dihidupkan, ya, bergaulnya tadi, berbaurnya, majlisnya, ya, itu dihidupkan, wa mustaghriqatun, dan dihabiskan bita'limihim, untuk mengajarkan mereka, wa tanbihihim, dan juga mengingatkan mereka, wa tadhkirihim, sama tanbihim, tadhkirihim, mengingatkan. Qad sara fi hadzal zaman, sungguh jadi di zaman ini, zaman pada saat kitab ini dituliskan nih, berarti lama nih, bukan zaman kita udah lebih-lebih, bil khususi, secara khusus, min ahammil muhimmat, dari hal-hal yang paling penting, dari yang penting, dari yang paling penting, gitu kan, dari yang paling penting lah, ala ahlil ilmi, terhadap ahli ilmu, listila'il ghaflah. Jadi kebanyakan di zaman ini khususnya adalah yang paling penting, yang perlu diperhatikan terhadap ahli ilmu itu listila'il ghaflah, tingginya kelalaian, wal jahli, dan juga kebodohan, wal i'radi anil ilmi wal amal, dan berpaling dari ilmu dan amal, ya. Ustadz lalai, kemudian bodoh, banyak memang yang tidak tahu persis masalah agama, kemudian mengajarkan masyarakat dengan agama, ya, sehingga tidak jelas dia punya sanadnya, alurnya, arahnya, ke atasnya dia apa sih yang dibicarakan, ya. Jadi kalau memang dia ngaji sama guru, jadi yang dibicarakan sekitar memang itu yang dia ketahui, jadi ada atasnya gitu, nggak menyempal, ya. Kalau kemudian sekedar dia baca buku kagak ngaji, menyempal nanti bisa-bisa, ya. Jadi nggak bersanad, nggak ada benang merah yang sampai nanti kepada Rasul. Guru-guru itu kan dia ngaji dari guru kita, dari guru kita, dari guru lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai kepada Rasul. Itu namanya bersanad, ya. Jadi semua ilmu itu ya harus bersanad, ya. Harus ada dalam arti benang merahnya, bisa ditarik, ya, sampai nanti kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali, ya, mengajarkan mereka, apa tadi itu, ya. Banyak yang lalai, bodoh, wal i'rad anil ilmi wal amal, dan berpaling dari ilmu dan amal, ya. Artinya tidak melihat ilmu dan tidak melihat amal, atau dia berilmu tapi tidak beramal. Ala ammatin nas, terhadap apa yang ada pada sebahagian besar manusia. Oh, ini berarti manusianya nih, bukan ustadznya. Ala ahlil ilmi, itu. Min ahammil muhimmat ala ahlil ilmi listila'il ghaflati, karena tingginya kelalaian, wal jahli, dan kebodohan, wal i'rad anil ilmi wal amal, dan berpaling dari ilmu dan amal, ala ammatin nas, apa yang terjadi di tengah manusia. Artinya manusia itu banyak yang lalai. Ustadznya itu harus lebih memperhatikan tuh berkaitan dengan masalah keadaan masyarakat yang demikian, ya. Orang yang mau ngaji, ya, kayak begini taklim itu kan dibandingkan dengan masyarakat sekitar lebih banyak yang pada kagak ngaji, ya, dibandingkan dengan yang ngaji. Padahal Islam yang seharusnya mereka adalah menuntut ilmu. Itu banyak mereka yang lalai, banyak yang mereka yang bodoh terkait dengan agama, dan berpaling dari ilmu dan amal, ya, tidak mau berusaha untuk bagaimana mengikis habis kebodohan di dalam diri mereka berkaitan dengan masalah agama. Fa in sa'adahum ahlul ilmi ala dzalika, maka jika sa'adahum, orang yang alim membantu mereka tuh, sa'adahum ahlul ilmi itu baca ahlul jadi fa'ilnya. Fa in sa'adahum ahlul ilmi, kalau bermaksud untuk menolong mereka ahlul ilmu itu,
ala dzalika, berkaitan dengan masalah yang tadi, manusia banyak yang bodoh berpaling dengan ilmu. Bisukuti anit ta'lim, dengan diam saja dari mengajarkan, kagak mau mengajarkan. Wat tadzkir, dan mengingatkan. Walabal fasadu wa ammad dararu, niscaya akan menjadi lebih banyak kerusakan dan akan merata masalah, yakni hal-hal yang membahayakan di tengah masyarakat. Jadi nggak boleh ustadz itu diam aja ya. Kalau melihat keadaan masyarakat seperti itu, ajak ngaji, suruh ngaji mereka ya. Nggak boleh as-sukut anit ta'lim wa tadzkir. Karena kalau diam aja, tidak mau mengajarkan, tidak mau berdakwah ya, maka akan ya merata kerusakan dan akan merata kebahayaan. Wadzalika, dan yang demikian itu musyahadun, disaksikan, liihmalil ammati, karena melalaikan masyarakat umum, amrod dini, permasalahan agama ya. Mereka lalai tadi ya. Itu terjadi karena masyarakat tidak mau belajar ya. Yang kedua, wasukutul ulama, dan diamnya ulama an ta'limihim, dari mengajarkan masyarakat, wa ta'rifihim, dan memberikan pengertian. Fala haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali Allah. Itu ucapan karena melihat begitu tuh. Kalau kemudian masyarakat kagak mau ngaji, gurunya ada ilmu kagak mau ngajar, la haula wala quwata illa billah, kira-kira gitu. Kita ucapan kita gitu, la haula wala quwata illa billah. Karena melihat satu kejanggalan yang besar. Summa inna min akidil wadhaifi, kemudian sesungguhnya dari tugas-tugas yang paling dikuatkan. Tsumma inna min akidil wadhaifi wal adabi, dan juga adab. Wadhifatu, tugas. Tugas dalam arti kewajiban mengajar. Kalau seorang guru, seorang murid kewajiban belajar. Wal adab, dan termasuk dari adab yang dikuatkan fi hakil alim, di dalam hak alim. Ini untuk orang yang alim tugasnya, adabnya ya. Ayyukalliman nasa, untuk berbicara kepada orang-orang manusia, bifi'lihi qabla qawlihi, dengan perbuatannya sebelum dia mengatakan. Ada istilah itulah dakwah bil hal, itu dengan perbuatan. Kalau dakwah bil maqal, dengan ucapan. Jadi sebelum ngomong gitu, seorang alim harusnya dia udah kerjain sendiri, berbuat ya. Masyarakat lihat dia rajin ibadah ya. Jadi menjadi contoh buat masyarakat. Bukan kemudian ngomong tetapi dia tidak melakukan ya. Pandai dia berbicara, mengajarkan orang, ngajak untuk menjadi benar, tetapi kemudian ya dia tidak melakukan hal tersebut ya. Ini yang parah, yang kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun ya. Kemurkaan besar di sisi Allah ya, ente ngomong tapi ente kagak lakukan. Lakukan dulu baru kemudian nyuruh gitu. Jadi lihat diri kita ya. Kalau mau ngajak orang baik, nasihatin orang, ya kita lakukan dulu ya. Qabla qaulihi wa alla ya'murahum bisyai'in, dan tidak menyuruh mereka manusia dengan sesuatu minal khair, berupa kebaikan, illa, kecuali wa yakunu min ahrasihim, kecuali dia sendiri itu alim, ustad ya, adalah yang paling ahros, itu paling getol, artinya melakukan sesuatunya itu paling dulu, paling getol, ahrasihim, daripada manusia ya. Tidaklah bahwasanya dia menyuruh seseorang dengan sesuatu kecuali dia yang paling melakukan ala fi'lihi wal amali bihi, terhadap perbuatan ya.
ala fi'lihi, dia melakukan wal amali bihi, dan juga mengamalkan dengan ilmu tersebut. Wala yanhahum, dan dia tidak melarang manusia an syai'in minasyarri, tidak melarang dari sesuatu berupa keburukan, illa wa yakunu min ab'adihim, kecuali dia yang melarang terus dan paling jauh dari hal tersebut. Wa asyadduhum tarkan min abadihim wa asyaddihim, dan dari yang paling keras tarkan meninggalkannya, paling sangat meninggalkannya. Jadi kalau kita menyuruh sesuatu, kita yang paling dulu mengerjakannya, atau kita melarang sesuatu, kita yang paling dulu meninggalkannya. Maka ada syair Arab itu, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta alimu. La tanha an khuluqin, janganlah engkau melarang dari satu perbuatan. Khuluq itu akhlak, tindakan gitu kan. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu, sedangkan engkau sendiri melakukannya, mendatangkannya, melakukannya. Arun alaik, itu adalah aib terhadapmu. Arun alaika azimu, ya, itu adalah aib yang besar bagimu, ya, melarang orang lain sedangkan engkau melakukannya, menyuruh orang lain kebaikan, engkau meninggalkannya. Nah ini ya, termasuk disinggung di dalam Al-Quran itu, ya, berkaitan seperti lilin ya, yang terbakar gitu kan. Apa itu ada dalam ayat dalam Al-Quran, lagi lupa. Jadi arun alaik idza fa'alta azimu, kalau engkau lakukan itu merupakan satu cacat besar, ya, jelek gitu kan ya. Makanya ustadz harus hati-hati tindakannya, perilakunya. Wa ayyakuna muridan, dan jadilah engkau orang yang, dan jadilah dia orang yang menginginkan bi ilmihi wa amalihi, dengan ilmunya dan amalnya, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, wajhallahi, semata-mata karena menginginkan keridhaan Allah. Jadi mengajarkan itu jangan mengharapkan yang lain kecuali keridhaan Allah, wadarul akhirata, dan juga negeri akhirat, fakot saja. Duna syai'in akhar, bukan yang lain. Min jah, yaitu berupa kedudukan, jah, ya, jabatan, kedudukan jah. Au malin, berupa harta, menginginkan ada akibat harta yang bisa dia peroleh dari mengajar, taklim. Au wilayatin, atau kekuasaan. Au syai'in, atau sesuatu min a'radid dunya, dari materi-materi dunia, barang-barang dunia, jadi kesenangan dunia. Jadi bukan karena Allah, karena yang lain dia mengajar, ya, termasuk karena ingin dipuji, karena ingin dihormati oleh masyarakat, ya, karena menginginkan jabatan, dapat jabatan, atau dapat kekuasaan, ya, dalam pemerintahan, kemudian dapat uang, ya. Nah ini kalau tujuannya adalah ke situ, itu berarti bukan karena Allah, karena itu bagian dari min a'radid dunya, dari barang-barang dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba ilman, siapa saja yang menuntut ilmu, mimma yang bagi bihi, terhadap apa yang patut baginya, wajhallahi, man tuliba ilman, siapa yang dituntut akan ilmu, mimma yang bagi bihi, terhadap apa yang patut baginya, wajhallah, yakni keridhaan Allah, liyubahi bihil ulama,
Yang seharusnya adalah kan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tetapi liyubabihi al ulama, supaya dia dibangga-banggakan sebagai ulama. Au liyumari bihi sufaha, supaya bisa ya membodoh-bodohi orang yang bodoh, dah supaya orang bodoh. Waliyasrifa bihi, dan untuk beralih wujuhun nas ilaih, yakni wajah-wajah orang kepadanya, menghormati lah gitu. Laqiyallahu, maka dia akan bertemu dengan Allah, wa alaihi, dan dia di hadapan Allah ghadbanun, itu akan murka. Jadi orang yang belajar termasuk yang mengajar, kalau bukan karena wajah Allah, bukan karena mendapatkan keridhaan Allah ikhlas, tetapi karena ada tujuan-tujuan keduniaan, ya, itu pada saat dia bertemu dengan Allah, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma anfa'na, ya Allah, berikanlah kami manfaat bima alimna, terhadap apa, bima alimtana, bima alamtana. Allahumma anfa'na bima alamtana, ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami terhadap apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa alimna, dan ajarkanlah kami ma yanfa'una, apa yang bisa memberikan manfaat. Wa zidna, dan tambahkanlah kami ilman, ilmu. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ala kulli halin, terhadap setiap permasalahan. Wa na'udzubillah, dan kami berlindung kepada Allah, min ahwali ahlin nar, dari keadaan-keadaan penduduk neraka, ya. Jadi memang harus hati-hati betul, ya. Apalagi kalau kita ngaji tasawuf itu al-hikam, ya Allah, mendalam betul itu, ya. Pembahasan di dalam al-hikam, atau juga termasuk ta'limul muta'alim, ya. Memang yang namanya menuntut ilmu itu adalah ilmu agama terutama, dan ilmu yang lain tentunya, ya, dalam rangka niatkan, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, ya, sehingga kita menjadi tahu, menjadi orang yang alim, ya. Jadi kalau tujuannya adalah selain dari, ya, untuk memperoleh wajah Allah, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan tidak ada apa-apanya, tidak bernilai itu, tidak bernilai. Namun demikian, orang yang berilmu, yang belajar atau yang berilmu lah, ya, sekalipun sebelumnya ada tujuan-tujuan duniawiyah, tetapi kemudian dia sadar, dia insaf, dia taubat, ya, ilmunya udah ada, ya, tinggal dia terus melaksanakan aja gitu. Tapi kalau yang kagak nuntut sama sekali, tidak belajar, ilmunya kagak ada, ya repot, ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, bahwasanya apa yang kita tuntut, makanya kan di dalam surah Ali Imran, ya, bahwasanya di sana dikemukakan, ya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu, akan tetapi jadilah kalian rabbaniyina, manusia yang rabbaniyin. Manusia yang rabbaniyin itu yang pertama adalah wasiqus silah billah, hubungan dengan Allah dekat. Kemudian alimun bidinihi wa kitabi, senantiasa ingin menjadi alim, ya, dengan kitabnya. Alimun bidinihi, dengan agamanya, wa kitabi. Kemudian muallimun lahu, mengajarkannya lagi. Ini manusia yang rabbaniyin nih, ya. Jadilah kalian manusia yang rabbaniyin, yang bersandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bernuansakan ilahiyah di dalam dirinya itu, bima kuntum, dengan sebab kalian tu'allimunal kitab, mengajarkan Alkitab.
bima kuntum tuallimunal kitaba, ya, bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, dan juga dengan sebab apa yang kalian pelajari, ya. Jadi pada hakikatnya, ya, muallim kemudian juga dengan murid, ya, itu sama-sama tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang betul-betul nempel kepada Allah dengan sebab belajar Alkitab, Al-Quran yang dibahas dengan berbagai macam bentuk disiplin ilmu dalam bentuk tauhid, fikih, tasawuf, ya. Itu kan semuanya Al-Quran, ya. Dengan sebab kalian membaca Al-Quran, tu'allimun, mengajarkan, yu'allimun Al-Kitab. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun Al-Kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan dengan apa yang juga kalian pelajari. Jadi yang belajar, yang mengajar untuk menjadi manusia yang rabbaniyah. Sehingga kalau rabbaniyah itu mabda'nya itu harus rabbaniyah, ya. Yang kata Dr. Yusuf Qardawi itu adalah rabbaniyatul mabda. Mabda itu arti mulai, berangkatnya, ya. Lillah dengan kata lain. Lillahnya itu perlu ditanamkan betul, ya. Kemudian yang kedua rabbaniyatul wijahah, arahnya juga, ya, harus rabbaniyah, atau caranya, billahnya itu, ya. Cara-caranya belajar ilmu dengan cara-cara yang rabbaniyah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan baiklah. Kalau kita dulu sekolah mestinya jangan nyontek nggak boleh, itu haram sebenarnya hukumnya, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah rabbaniyatul ghayah, tujuannya adalah juga kepada Allah, ilallah. Jadi berangkatnya lillah, ya, semata-mata untuk Allah. Caranya adalah billah, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah. Termasuk kalau belajar itu jangan belajar sendiri. Kata Imam Ali itu ada irsyadu ustadzin, ada petunjuk ustad, ada yang ngajarin, ya. Jangan otodidak tanpa modal. Boleh baca buku-buku agama kalau memang dia sudah punya pengetahuan dasar sendiri, kemudian dia baca, dibeli kitab, boleh. Tapi kemudian ada orang yang cuma belajar agama dari buku aja, dari bacaan aja, ya. Kemudian tidak mau bertanya dengan ustadz. Kalau ada yang tidak pahami, dia tidak pahami, tidak mau dia bertanya pada ustadz. Dia belajar aja berdasarkan penafsiran dia aja. Ini namanya tidak billah, ya. Karena di dalam Islam yang namanya menuntut ilmu ya harus ada gurunya, ya, murid dengan guru, ya. Jadi ilmu yang kita pelajari, ya, benar memang kita belajar dari seorang ustadz, seorang ulama. Kemudian juga tidak dalam arti ilallah, ya. Kalau tadi rabbatil mabda itu adalah lillahnya. Kemudian ghoyahnya itu adalah billahnya, dengan cara yang Allah ajarkan, ya. Harus melalui proses dan juga harus ada guru. Kemudian juga ilallah, ghoyahnya adalah ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, di dalam kita menuntut ilmu itu seperti itu. Baru pada kesempatan yang akan datang kita bicarakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Bicara masalah kaitannya dengan, yakni alhamana wa arsyadana wa adana min syari anfusina, ya. Inna sholah, itu disinggung masalah sholat, tapi bukan masalah dari segi fikihnya, sholat dari segi tasawufnya, ya. Sholat ini, ya, kalau kurang atau tidak benar, ya, kita kerjakan. Tertulis di dalam kitab Irsyadul Ibad kita dengan Ustaz Nawawi, udah lewat tuh masalah kaitannya dengan, yakni masalah bagian mubtilatuha, hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian disinggung tuh, ya, ada cerita. Kemudian disinggung lagi berkaitan bahwa sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya itu nanti
akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lipat pakaian-pakaian yang sudah rombeng, udah pada sobek, melipatnya sembarangan. Kalau kita mau bepergian itu kan, piknik atau pergi segala macam, itu kan pakaian kita rapi, kita taruh di koper. Kalau ini kagak dilipat aja, dilemparin sama kita. Tuh, kerjaan kamu dulu di dunia sholatnya. Atau sholat itu bicara, ya doyya'akallah, kata sholat. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu, kama doyya'tani, sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Bagaimana menyia-nyiakannya? Ya sholatnya begitu. Ya, salat kayak apa namanya, kayak burung mematuk, ayam mematuk, cepet banget, kagak ada tumak ninahnya. Kemudian di bagian sujudnya tidak sempurna, arkanus sujud, rukun-rukun sujudnya, ya, kekhusyuannya juga tidak ada. Sampai di situ diceritakan baik kaitannya dengan masalah apa namanya, wahukia, diceritakan seorang syekh yang namanya siapa nama Ahmad Ghazanawi kalau salah, yang menceritakannya adalah ya Mu'inuddin. Itu ada ceritakan biasa ya, kita baca Irsyadul Ibad itu ada permasalahan, kemudian ada cerita yang menopang dari permasalahan yang sedang kita bicarakan. Nah itu syekh tersebut sampai dia menyendiri, dia tinggal di ghar, itu di satu gua, kemudian dia menangis. Ya, selama 30 tahun dia tinggal di goa, selama 40 tahun. Kemudian ditanyakan oleh Mu'inuddin yang datang mengunjunginya, mengapa menangis? Buka, ya menangis ya. Karena kata dia sholat dan dia lihat pada dirinya adalah banyak kekurangan, takut dia. Ya, kalau sholatnya kurang ini, kurang itu. Padahal seorang syekh, seorang ulama gitu kan ya. Masih ada kekhawatiran, betul dia sampai menangis. Kalau kita kan udah sholat ya udah aja ya. Kita kagak pikirin tuh bagaimana sholat kita. Yang seharusnya adalah kita pikirkan ya, kira-kira diterima enggak ya sama Allah sholat saya gitu kan. Walaupun kita berharap diterima, Rabbana taqabbal minna ya. Udahlah, walaupun compang-camping sholat kita, pengen ya Allah diterima. Ya. Ini dipikirkan sampai menangis ya, sampai dikemukakan semua tuh hadis-hadis yang dikemukakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbagus sholat. Jadi sholat itu ya harus tenang lah, biasa aja ya. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus kita menjiwai, kita nikmati sholat itu ya. Kekhusyuannya, di samping syarat dan rukunnya, belajar fikih ya. Ini nanti lebih kepada yakni sholat di sana sebagai imaduddin, jelas tiang agama, kemudian harus betul-betul diperhatikan. Karena di sana juga di Irsyadul Ibad dikemukakan, jangan-jangan rusak sholatku itu akan menjadikan semua amal itu menjadi rusak juga. Karena sholat ini intinya gitu. Kalau sholatnya itu baik, yang lainnya perbuatannya baik dah. Makanya di akhirat itu yang paling dulu diperiksa, dihisab adalah sholat ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan diperiksa terhadap seorang hamba itu adalah salatnya. Wa in saluhat saluha apa namanya? Au kama qala Rasul. Ya. Kalau memang bagus salatnya, maka akan bagus seluruh amal perbuatannya. Jadi kalau salatnya itu udah bagus, semua tinggal ACC, kagak diperiksa secara mendalam, enggak ada. Ya, jadi udah bagus lah karena sholatnya bagus, ya memenuhi syarat rukun dan kekhusyuannya, semuanya pasti bagus. Orang yang sholatnya bagus, akhlaknya baik. Orang yang sholatnya bagus, kemudian juga amaliyahnya juga bagus dan menjauhkan diri dari ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti pada kesempatan yang akan datang berikutnya kita akan bicara wa'lamu masyarul ikhwan. Ya, wa'lamu, dari wa'lamu itu nanti. Setelah itu wa'lamu diingatkan. Saya tandai sini ya. Baik, barangkali itu yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحمن وعفنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تجعلنا في حسنك الحسين وأمنك الأمين من جميع الأزايا والبلايا والشرور والضرور. وإذا توفيتنا بعد طول حياة في كمال استقامة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وارزقنا كما رزقت عبادك الصالحين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Udah lewat 10. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.